Kali ini kita mau ngobrolin soal sebuah pergeseran besar di dunia pendidikan. Kita nggak lagi cuma fokus sama nilai dan ranking, tapi kita bakal melihat sebuah pendekatan yang jauh lebih menyeluruh. Pendekatan yang menjadikan kesejahteraan siswa sebagai fondasi dari semua kesuksesan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling relevan saat ini ya. Kenapa sih kayaknya makin banyak siswa yang ngalamin stres, cemas, bahkan sampai burnout karena urusan sekolah? Fenomena ini benar-benar jadi sinyal kuat kalau ada sesuatu yang harus kita benahi, dan itu lebih dari sekedar urusan kurikulum. Nah, dari sinilah lahir sebuah fokus baru dalam dunia pendidikan. Ada sebuah pergeseran paradigma yang keren banget. Dari yang tadinya terobsesi sama angka, sekarang beralih ke pengembangan siswa secara utuh. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya kan? Dulu, sekolah itu ibarat lintasan balap. Yang penting cuma siapa yang paling cepat sampai di garis finish dengan nilai tertinggi. Kesejahteraan, itu bonus lah urusan nanti. Tapi sekarang, kita sadar kalau kesejahteraan itu justru bahan bakarnya. Tanpa fondasi emosi dan sosial yang kuat, gimana mesin pembelajaran bisa jalan optimal? Jadi, tujuan utamanya itu bukan lagi sekedar bikin siswa bertahan di sekolah. Bukan. Tujuannya jauh lebih ambisius dari itu, yaitu membantu mereka untuk benar-benar berkembang, atau kalau pakai istilah kerennya, flourish. Yuk, kita bedah apa artinya. Nah, ini poin yang krusial banget. Well-being atau kesejahteraan itu bukan cuma berarti nggak stres atau nggak depresi ya. Ini adalah sebuah kondisi yang aktif. Ini tentang merasakan emosi-emosi positif, punya hubungan yang berkualitas, dan merasa bahwa hidup kita ini punya makna. Intinya, ini kondisi di mana kita bisa berfungsi di level terbaik kita. Nah, ini ilustrasinya keren banget. Bayangin deh, kesejahteraan itu adalah fondasinya. Kondisi di mana kita merasa baik. Tapi, flourishing atau berkembang itu adalah puncaknya. Ini adalah saat seseorang gak cuma sekedar oke, tapi benar-benar hidup, bertumbuh, dan menikmati setiap proses dalam hidupnya. Inilah tujuan akhir dari pendidikan modern. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya membangun kesejahteraan ini secara sistematis? Untungnya ada seorang psikolog hebat, Martin Seligman, yang ngasih kita semacam cetak biru atau kerangka kerja yang super praktis. Namanya model PERMA. PERMA ini singkatan dari 5 pilar utama. Yuk kita sebutin bareng-bareng. Ada P untuk positive emotion, E untuk engagement atau keterlibatan, R untuk relationships atau hubungan, M untuk meaning atau makna, dan terakhir A untuk accomplishment atau pencapaian. Anggap aja ini 5 bahan utama yang kalau dicampur dengan pas, bisa menciptakan kesejahteraan yang kokoh. Sekarang, bagian paling serunya. Gimana cara kita membawa ke 5 pilar ini dari teori ke praktek, langsung di dalam ruang kelas? Pertama, P untuk emosi positif. Ini bukan sekedar bikin kelas jadi ajang hahaha ya, jauh lebih dalam dari itu. Emosi positif seperti rasa syukur, optimisme, dan harapan itu secara ilmiah terbukti bisa membuka pikiran kita, bikin kita lebih kreatif dan mau mencoba hal baru. Jadi, kelas yang positif itu secara harfiah bikin otak siswa lebih siap untuk belajar. Selanjutnya, E untuk keterlibatan. Pernah nggak sih kamu lagi asik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya? Nah, kondisi itulah yang disebut flow. Di kelas, flow ini terjadi saat siswa benar-benar larut dalam pelajarannya, seolah-olah mereka lagi main, bukan lagi belajar. Kunci buat menciptakan flow itu ada di keseimbangan. Tugasnya nggak boleh terlalu gampang, nanti bosan. Tapi juga nggak boleh terlalu susah, nanti malah bikin cemas dan nyerah. Harus pas. Makanya, proyek-proyek yang sesuai minat mereka dan pembelajaran yang aktif, itu cara paling jitu buat mancing keterlibatan ini. Lalu ada R untuk hubungan. Ini fundamental banget. Manusia itu makhluk sosial, kita butuh koneksi. Hubungan yang positif di sekolah, baik sama guru maupun sama teman, itu menciptakan yang namanya rasa aman psikologis. Artinya, siswa jadi berani mencoba, berani bertanya, dan yang paling penting, berani bikin salah, karena mereka tahu itu bagian dari proses belajar. Berikutnya, M untuk makna. Ini adalah jawaban dari pertanyaan abadi setiap siswa di seluruh dunia. Buat apa sih saya belajar ginian? Nah, ketika siswa bisa melihat gimana pelajaran di kelas nyambung sama kehidupan nyata, atau gimana pengetahuan itu bisa dipakai buat bantu orang lain, motivasi mereka langsung meroket. Gimana caranya? Gampang kok. Kaitkan pelajaran fisika dengan cara kerja game favorit mereka. Ajak mereka pakai pelajaran sejarah buat ngebahas isu-isu yang lagi viral. Kasih proyek yang hasilnya bisa beneran dipakai sama komunitas sekolah. Tiba-tiba, belajar jadi punya tujuan yang jelas. Dan pilar terakhir, A untuk pencapaian. Penting banget nih digarisbawahi, ini bukan cuma soal dapat nilai A atau ranking 1.
Bukan, ini soal perasaan bangga dan puas saat berhasil mengatasi sebuah tantangan. Ini tentang merayakan proses dan usaha, bukan cuma hasil akhirnya. Rasa aku bisa, inilah yang membangun kepercayaan diri yang sejati. Tentu saja, pendekatan PRMA ini bukan satu resep untuk semua. Cara kita menerapkannya harus pintar-pintar disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Beda umur, beda pendekatan. Coba deh kita lihat tabel ini. Buat anak SD, yang paling penting itu rasa aman dan bahagia. Jadi kegiatan simple kayak cek emosi tiap pagi, pakai kartu emoji, itu udah ngebantu banget. Beda lagi sama anak SMP yang lagi di fase pencarian jati diri. Mereka butuh ruang buat refleksi. Nah, pas di SMA, mereka udah mulai mikirin masa depan. Fokusnya bergeser ke gimana cara nentuin tujuan dan jadi pribadi yang tangguh, misalnya lewat proyek hidup. Pada akhirnya, inilah inti dari semua obrolan kita. Peran sekolah itu sudah berevolusi. Sekolah bukan lagi sekedar pabrik yang mencetak nilai, tapi sebuah ekosistem di mana setiap siswa punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh sebagai manusia. Jadi, saya mau menutup sesi ini dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Dalam semua kesibukan kita di dunia pendidikan, apa sih tujuan akhir kita? Apakah kita cuma mempersiapkan siswa untuk lulus ujian? Atau kita benar-benar sedang mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan?